Good morning everyone. Morning blessing pagi ini kita lihat sama-sama 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Hidup ini bagaikan sebuah pertandingan. Suka atau tidak suka, kita harus bertanding. Dan namanya sebuah pertandingan, kita akan sampai pada satu akhir. Dan pada saat semuanya berakhir, harusnya kita keluar sebagai pemenang hidup. Kita sedang melakukan sebuah perlombaan yang panjang. Ada satu waktu kita mengakhiri semuanya. Dan saat itu, saudara dan saya dikenal sebagai apa? Dr. Robert Clinton, seorang penulis dan juga dosen dari Fuller Theology Seminary. Ia melakukan riset, penelitian tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab yang menyelesaikan seluruh hidupnya. Dia temukan kurang lebih 800 orang tokoh-tokoh Alkitab. Dari 800, hanya 30% yang berhasil menyelesaikan semuanya dengan baik. Wow, 30% saja. Artinya ada 70% yang gagal. Dan hanya sekitar 240 saja yang berhasil menyelesaikan dengan baik. Ini satu penelitian yang harusnya mengejutkan kita. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa itu, tidak semuanya, bahkan lebih banyak yang tidak finishing well. Saya berdoa semoga saya juga saudara dapat menyelesaikan seluruh pertandingan, seluruh perjalanan hidup kita dengan baik. Saya ingin mengajak saudara melihat tokoh Alkitab yang hampir saja tidak finishing well, yaitu Simpson. Apa yang membuat Simpson hampir gagal menyelesaikan seluruh pertandingannya dengan baik? Kalau kita belajar dari kitab Hakim-Hakim 16 tentang Simpson, kita lihat bagaimana Simpson mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Simbol kekuatan itu diberikan Tuhan dengan menjaga rambutnya. Rambutnya tidak boleh digunting. Kenapa mesti dirambut? Itu bentuk penghargaan tentang kasih karunia. Sama seperti halnya dia harus menjaga rambutnya, tidak boleh terpotong. Dia pun harus menjaga kasih karunia Tuhan, yaitu kekuatan yang luar biasa, tidak boleh dihilang. Harus dijaga dengan baik. Tapi kemudian kita tahu Simpson gagal untuk menghargai kasih karunia Tuhan, gagal untuk menjaga supaya rambutnya tidak terpotong. Namun jauh lebih dalam sebenarnya kegagalan Simpson adalah dia tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Ketika kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan, itu bisa jadi penyebab kita tidak finishing well. Ketika seseorang tidak menghargai kasih karunia Tuhan, dia akan mengalami pengalaman yang buruk dalam hidupnya. Perhatikan Simpson. Hakim-Hakim 16 ayat 20 dan 21. Lalu berserulah perempuan itu, Simpson, orang Filistin menyergap engkau. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah. Maksudnya, dulu Tuhan tolong. Dulu dia tetap mendapatkan kekuatan. Karena Delila bukanlah perempuan pertama. Aku akan bebas dan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kita bisa sukses di tengah-tengah hidup dalam dosa.
Kita bisa kaya raya di tengah-tengah sifat yang buruk. Kita bisa disebut sukses di tengah-tengah perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Tapi ingat, ada satu waktu, mungkin tanpa kita sadar, kita pikir Tuhan juga pasti tolong kita. Kita pikir Tuhan juga pasti bela kita. Tapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan meninggalkan dia. Saudara, hal yang paling tragis dalam hidup kita, walaupun kita punya segala-galanya, tapi kalau Tuhan meninggalkan kita, maka kita sebenarnya tidak mempunyai segala-galanya. Daud pernah gagal dalam hidupnya. Pada saat dia gagal, dia berdoa, Tuhan, jangan ambil roh-Mu dariku. Daud sadar semuanya boleh hilang, tapi Tuhan di dalam hidupnya tidak boleh meninggalkan dia. Berbeda kali ini dengan Simson. Simson kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu Tuhan. Ini hal yang pertama ketika kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Yang kedua, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya. Kehilangan visi, seperti hilang masa depan, seperti tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Kenapa? Tidak bisa mengerti rencana Tuhan. Seperti kedua mata yang hilang. Dan mereka membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tragis sekali. 2 tangannya dibelenggu. Hal yang ketiga, ketika seorang tidak lagi menghargai kasih karunia Tuhan, seperti terperangkap, seperti terbelenggu, dan tidak dapat berbuat apa-apa. Di tengah-tengah keterpurukan yang luar biasa dialami oleh Simson, namun di sana kesadarannya muncul. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, ingatlah kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ada sebuah kesadaran yang diangkat oleh Simson. Ingatlah akan aku Tuhan. Sadar, pertobatan dialami oleh Simson di akhir hidupnya. Ingatlah akan aku. Dan Simson berkata, buatlah aku kuat. Dia berseru kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini. Bahkan apa yang akan saudara alami di hari-hari akan datang. Tapi saya mau beritahu, selama saudara mau berseru kepada Tuhan, di tengah-tengah keterpurukan saudara, bahkan di tengah-tengah perasaanmu, seperti Simson yang dia rasa Tuhan tidak ada lagi bersama dengan dia. Kekuatannya hilang, semuanya telah pergi. Simson berseru. Mari kita datang berseru kepada Tuhan. Ingatlah Tuhan, apa yang aku alami hari ini. Ingatlah ya Tuhan, semua pengalaman-pengalaman yang kau sudah lewati. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Walaupun terlihat seolah-olah dia jauh dari saudara, tapi matanya tetap tertuju kepada saudara. Saya ingin kita mau berdoa pagi hari ini kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku salah. Aku tidak menghargai kasih karunia yang kau berikan padaku. Kasih karunia yang saudara miliki tidak sama seperti Simson, yaitu kekuatan. Hartamu itu adalah kasih karunia. Jabatanmu hari ini adalah kasih karunia. Posisimu hari ini adalah kasih karunia. Bahkan ketika engkau di dalam keterpurukan hari ini, itu juga kasih karunia Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, buat aku kuat sekali ini saja. Buat aku kuat, supaya aku bisa finishing well, bisa menyelesaikannya dengan baik. Tuhan ada di sini bersama dengan saya. Tuhan juga ada bersama dengan saudara, dimanapun saudara berada. Berapa banyak saudara yang sedang mengikuti renungan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa datang kepada Tuhan.
Tuhan, kami datang kepadamu. Sadarlah kami bahwa seringkali kami tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Kami tetap berbuat salah, kami tetap keliru, kami tetap sombong, kami tetap berbohong, kami tetap menipu orang, kami tetap munafik, memakai topeng. Kami tidak hidup layaknya pribadi-pribadi yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Tengah-tengah kesadaran kami bahwa sebenarnya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mohon belas kasihan-Mu lagi ya Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu kembali hadir dalam hidup kami. Kasih-Mu kembali lagi hadir dalam hidup kami. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, kesanggupan. Berikanlah kami kasih karunia-Mu dan kami akan belajar pada saat ini dan seterusnya untuk menghargai kasih karunia Tuhan. Agar setiap kami tetap didapati berkenan di hati Tuhan. Ini doa dan syukur kami ya Bapa. Percayalah kami ya Tuhan, Engkau Allah yang akan memulihkan keadaan kami dan mengembalikan kami pada posisi di mana seharusnya kami berada. Kami bersyukur, kami berterima kasih dan alaskan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua dengan